Nah, terkait dengan modul 4 perencanaan pembelajaran terpadu ini, kita dihadapkan kepada dua kegiatan belajar, yaitu tahapan perencanaan pembelajaran dan silabus, dan yang kedua silabus dan satuan pembelajaran. Nah, tentu pembelajaran yang dikatakan di sini adalah pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan KB1 ya, perlu kita ketahui bahwa sebelum kita membahas tentang modul ini, Bapak ingin katakan kemarin kita diberi tugas untuk membuat RPP ya. Tapi karena perancangan RPP-nya erat kaitannya yang terkait dengan modul 4 dan modul 5, maka pengumpulan RPP Bapak kasih kebijakan sampai hari Rabu yang akan datang. Berarti dari hari ini ada 3 hari ke depan ya untuk menyesuaikan RPP yang kita buat sebanyak 2 RPP. Nanti silakan dikumpulkan melalui LMS ya. Nah, selain itu di dalam kesempatan ini Bapak ingin juga meng-cross check untuk tugas uji kompetensi ya. Tadi di dalam sesi pertama web ya, Bapak baru dapat informasi dari Pak Sipki, yaitu dari UPB JJ Jambi, yang memberikan informasi bahwa untuk uji kompetensi 1 itu dikumpulkan melalui email tutor ya, bukan di LMS. Maka dari itu setelah Bapak dapat informasi tersebut, Bapak langsung sampaikan ke grup WA bahwa terkait yang tugas kita silakan dikumpulkan di WA grup. Nah, terkait dengan informasi yang Bapak sampaikan itu, sudah ada beberapa teman kita yang sudah menyelesaikan tugas. Termasuk di sini yang sudah ngirim dari kelas kita itu ada Dwi Yulia, kemudian Anisha ya, Anisti itu Anisha ya, Anisha Asmawati, kemudian ada Erna, kemudian Aprilia, Dani, ya. Nah, itulah beberapa orang yang sudah menyampaikan jawaban uji kompetensi 1 berdasarkan soal yang sudah ditampilkan. Itu Anissa, Pak. Ya, yang sudah disampaikan melalui LMS. Nah, tentu di dalam hal ini Bapak ingin memberikan gambaran terkait dengan jawaban, karena ini belum dikumpulkan semua. Tapi sebenarnya Bapak tidak boleh memberikan jawaban, tapi Bapak akan memberikan contoh saja ya, secara umum terkait dengan tugas yang disampaikan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dani ya, tentang landasan progresif menjabarkan bahwa dalam proses pembelajaran pada umumnya perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas. Ini jawabannya langsung ya, karena ini soalnya. Bapak mungkin bisa nampilkan soalnya aja dulu ya. Terus sebentar. LMS-nya masih loading. Ya. Ini dia. Uji kompetensi. Mohon bersabar. Masih dalam proses ya. Kita coba buka. Nah, soal yang pertama ini, seorang guru hendaknya memahami bahwa pembelajaran terpadu itu muncul atas 3 landasan filosofis. Di antaranya ada progresivisme, ada konstruktivisme, ada humanisme. Nah, terkait dengan ini jawabannya bisa kita temukan di dalam modul 2 ya. Modul 2 bagian kita modul 2. Modul berapa ya? Yang berkaitan dengan landasan pembelajaran terpadu. Yang modul 1 pada halaman 1.8 ya, sampai halaman 1.14. Nah, di situ bisa kita temukan yang terkait dengan landasan filosofis ya, yang ada filosofis
progresisme, ada konstruktivisme dan humanisme. Yaitu tokohnya adalah ada Dewey, John Dewey, ada John Dewey, ada Vygotsky ya, dan William James. Nah, ini merupakan yang melandasi filosofi terkait dengan pembelajaran terpadu. Nah, maka di sini kita diminta untuk mencari apa benang merah dari filosofinya yang terkait dengan aliran progresisme, kemudian konstruktivisme dan humanisme. Nah, silakan nanti diperhatikan baik-baik yang terkait dengan progresif ya, kemudian konstruktivis dan humanis ya. Namun Bapak ingin sampaikan bahwa yang terkait dengan progresif ini terkait dengan bahwa peserta didik itu selalu berubah ya. Mungkin merupakan sesuatu yang unik lah di dalam pembelajaran itu. Nah, keunikan dari peserta didik itu, karena peserta didik itu pada satu sisi orangnya progresif ya. Progresif itu dalam artian dia ingin tahu terhadap apa yang ada di sekitarnya atau apa yang dipelajari. Nah, maka salah satu yang melandasi pembelajaran terpadu itu adalah progresif. Nah, sementara yang dari segi konstruktivis ya, ini kita ketahui bahwa kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik ataupun mungkin pengalaman, pengetahuan, tentu ini akan konstruktif terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Maka dari itu, melalui pembelajaran terpadu ini menjadi dasar bahwa pengalaman yang baik, pengetahuan yang baik, ya, pengetahuan informasi yang dimiliki oleh peserta didik yang baik itu sangat konstruktif terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang terkait dengan humanis ya, ini adalah konteks bahwa pembelajaran terpadu itu dalam rangka memanusiakan manusia. Seperti apa? Kalau kita lihat dari beberapa tema yang dipelajari mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu semua ada bagian dari kebutuhan peserta didik sehingga dia mampu beradaptasi dengan tugas dirinya sebagai seorang anak didik ataupun siswa. Nah, terkaitnya itu tentu berbagai tema yang dipelajari mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kemarin di saat Bapak membagikan tugas tentang pembuatan 2 buah RPP, masing-masing kita mendapat tema ya. Kemudian memilih subtema. Satu yang dipilihkan oleh tutor dan satunya lagi silakan memilih sendiri pada tema yang mana. Nah, itu yang terkait dengan humanis ya. Tentu hal ini yang menjadi benang merahnya adalah di mana pembelajaran yang dilakukan di dalam pembelajaran terpadu itu untuk memanusiakan manusia. Mulai seperti misalnya di kelas 1 karena siswa itu dihadapkan dengan teman baru, maka di situ ada tema aku dan teman baruku, walaupun itu di dalam tema diriku, dan begitu juga yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang kedua terkait dengan keterampilan menjelaskan bertanya, kemarin kita sudah membahas di sini yang ditanyakan alasannya adalah di dalam keterampilan menjelaskan bertanya merupakan salah satu hal krusial dalam pembelajaran terpadu. Alasannya adalah dalam pembelajaran terpadu siswa merupakan pusat dalam proses pembelajaran dan posisi guru sebagai fasilitator bukanlah satu-satunya sumber informasi. Nah, tentu di sini di sekolah seperti di sekolah X ya terdapat 2 guru dengan karakteristik yang berbeda. Guru A merupakan pendidik mula yang memahami teori pengajaran dengan baik, namun secara implementasi mengajar di kelas masih minim pengalaman. Sedangkan guru B adalah pendidik senior yang kaya pengalaman namun masih terpaku dengan pembelajaran satu arah. Nah, bagaimana kedua guru ini saling bekerja sama sehingga mampu menguasai dengan baik keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu? Berikan beberapa contoh. Nah, tentu kombinasi dan integrasi antara pendidik yang baru ya ataupun
pendidik mula di sini disebutkan demikian, tapi dia memiliki pemahaman yang baik terhadap teori pembelajaran di dalam mengimplementasikan pembelajaran terpadu. Nah, sementara guru senior ini kaya pengalaman, tapi dalam konteks teori ini lebih monoton atau lebih senang melaksanakan pembelajaran dengan satu arah, ya, yaitu terkait dengan guru sebagai pusat dari pembelajaran atau proses pembelajaran. Maka dari itu kolaborasi antara kedua macam guru ini, guru A dan guru B, itu penting ya, sehingga nanti pembelajaran terpadu bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu di dalam hal ini kita bisa melihat apa yang menjadi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh guru A dan apa yang ada di dalam guru B. Nah, kelebihan itu kita pertahankan, tentunya kelemahan yang dimiliki guru A dan guru B itu yang harus diminimalisir. Nah, itu yang dimaksud di dalam hal ini. Nah, kita dituntut untuk memberikan contoh bagaimana implementasi kedua keterampilan tersebut. Nah, begitu juga dengan soalnya nomor 3. Nomor 3 ini adalah pembelajaran RPP dalam bentuk daring ya. Di mana masa Covid-19 ini Indonesia didorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah dan mengalihkannya dengan learning from home, yaitu pembelajaran di rumah. Rancanglah satuan pembelajaran terpadu dengan memilih salah satu skema. Jabarkan melalui kegiatan pembelajaran serta evaluasi yang mampu dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Kemudian kolaborasi dengan orang tua. Pertimbangkan satuan pembelajaran terpadu tersebut dengan mengadakan variasi dalam menggunakan media sebagai bagian integral dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini tentu bagaimana kita menghindari pembelajaran daring dalam bentuk satuan pembelajaran itu menghindari yang sifatnya penugasan ya. Akan tetapi bagaimana kita menciptakan atau melakukan inovasi dan kreativitas selaku guru sehingga pembelajaran itu tidak terkesan menugaskan. Barangkali akhir-akhir ini mungkin banyak sekolah yang mengeluh bahwa banyak orang tua yang menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran tidak efektif, kegiatan pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan penugasan, sementara kegiatan-kegiatan pembelajaran itu tidak dilakukan sehingga peserta didik pun memperoleh kompetensi yang dicapai sulit untuk dicapai dengan baik. Nah, maka dari itu tugas kita selaku guru merancang pembelajaran itu bagaimana memberikan inovasi dan kreativitas kegiatan pembelajaran dilakukan oleh siswa. Artinya bisa saja misalnya contoh guru memberikan contoh video simulasi atau praktek tentang sesuatu. Nah, anak-anak yang didampingi oleh orang tua untuk melakukan hal yang sama seperti yang ada di dalam video tersebut. Nah, dari video itulah anak-anak nanti merasa, dia akan menemukan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan apa yang dilakukannya atau dipraktekkannya. Nah, itu harapannya. Bukan hanya sekadar memberikan tugas kepada siswa sehingga siswa itu tetap walaupun belajar di rumah ya itu tetap senang dan gembira dan kompetensi yang dicapai bisa tercapai dengan baik. Nah, itu harapannya. Nah, tentu di dalam hal ini ya tidak terlepas dari kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh guru. Nah, di mana pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di rumah tentu didampingi oleh orang tua. Nah, itu yang diharapkan di dalam RPP daring ataupun satuan pembelajaran daring yang diharapkan di dalam soal nomor 3 ini. Nah, tentu Bapak tidak bisa memperlihatkan untuk mereview atau memberikan umpan balik secara detail terhadap tugas yang sudah dikumpulkan ini sebagai contoh yang disampaikan oleh teman kita Dani tadi yang sudah ditampilkan. Nah, tentu di hal ini nanti pada kesempatan yang lain Bapak akan sampaikan umpan balik atau respon. Namun pada kesempatan ini Bapak hanya memberikan gambaran secara umum terkait dengan uji kompetensi yang harus kita lakukan. Dan nanti silakan bagi yang belum untuk menyampaikan nomor jawabannya melalui email Bapak yang sudah Bapak kirim
di WA Group ya. Barangkali Bapak juga akan tuliskan, sudah Bapak akan tuliskan di chat ya, supaya untuk barangkali ada yang belum tahu. Ini Bapak tuliskan di chat untuk tugas uji kompetensi. 1, silakan dikumpulkan melalui sepertinya Bapak nggak bisa ngechat nih. Muhammad Nuzri telah dihapus dari obrolan. Kenapa ini terjadi, Bapak dan Ibu? Iya. Mungkin ada apa? Ada salah satunya. Ibu Ayu Rizky Nanda dari Jambi barangkali bisa memperbaiki sistem terkait dengan tutor belum bisa melakukan chatting ya di web ini untuk memberikan informasi lebih lanjut. Oke. Kita kembali fokus ke materi kita pada tweet keempat ini, di mana tweet keempat kita ini kita akan masuk ke dalam pembuatan RPP ya, atau perancangan pembelajaran terpadu. Apakah PowerPoint yang Bapak tampilkan ini bisa terlihat dengan baik, mahasiswa sekalian? Bisa, Pak. Saya. Ini Bapak slideshow kan? Apakah terlihat? Terlihat sekali, Pak. Oke. Seperti yang kita ketahui, ini nggak mau next slide-nya. Kali Bapak refresh lagi. Karena slide-nya ada di online. Bisa terlihat ya. Nah, penyusunan RPP, kalau kita lihat di dalam modul kita, itu ada di halaman 4.8, kemudian 4.29. Ya. Ini form yang diberikan di dalam modul kita. Di situ satuan pembelajaran terpadu. Ada contohnya. Silakan dibuka di modul masing-masing. Itu bisa kita lihat ya. Selain di halaman 4.28 ada 4.29. Nah, apakah kita membuat hal yang sama? Tentu nanti kita mencoba untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri tentang standar proses yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran. Terkait dengan ini Bapak tampilkan beberapa hal ya. Ini contoh yang ada di dalam tema 4 keluargaku ya. Nanti silakan bagi yang mau mengakses, ini ada alamatnya. Di dalam buku ini kalau kita lihat dari subtema 1 tentang anggota keluargaku ya, tentang pemetaan kompetensi dasarnya. Di dalam sebuah tema ini tentang anggota keluargaku ada mata pelajaran PKN, ada bahasa Indonesia, matematika, PJOK, ada SBDP. Nah, ini 5 mata pelajaran yang dipadukan di dalam sebuah subtema ya, yaitu tentang anggota keluargaku. Nah, kemudian di sini juga ada ruang lingkupnya ya di dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pembelajaran 1 sampai 4 ya. Nah, untuk pembelajaran 1 ya, yang terkait dengan subtema tadi, ini berkaitan dengan 3 mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, terkait dengan ini tentu nanti kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga sudah ada di dalam buku BSE atau buku sekolah elektronik.
atau digital ya, yang bisa kita akses melalui online dan kita download masing-masing. Nah, terkait dengan ini, selain tujuan pembelajaran, ada lagi media dan alat pembelajaran yang digunakan, kemudian ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada ayo membaca, ayo berlatih, ayo bernyanyi, ayo bercerita, kemudian ayo mengamati, ayo berlatih lagi ya, kemudian berlatih lagi, mencoba lagi. Nah, itulah beberapa kegiatan kegiatan inti. Sementara untuk kegiatan penutup ada beberapa kegiatan, kemudian diikuti dengan penilaian pembelajaran. Nah, kegiatan di dalam penilaian pembelajaran ada penilaian dalam bentuk sikap, kemudian ada penilaian dalam bentuk pengetahuan, ada juga dalam bentuk keterampilan. Nah, maka 3 penilaian ini harus dilakukan di dalam penyusunan RPP pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, sebelum kita membahas lebih detail tentang materi ini, di halaman 4.5 itu diberikan informasi kepada kita bahwa yang terkait dengan struktur kurikulum. Nah, struktur yang ditampilkan di dalam KB1 di modul 4 ini tentang tahapan perancangan pembelajaran terpadu. Di sini diberikan contoh beberapa mata pelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 4 ya. Kemudian untuk kelas 1 dan 2 itu namanya pembelajaran tematik. Kemudian kalau untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu pendidikan agama 3 jam, kemudian PKN 5 jam, bahasa Indonesia 5 jam, matematika 5 jam, pengetahuan alam 4 jam, kerajinan tangan dan kesenian 4 jam, pendidikan jasmani 4 jam, kemudian untuk pembiasaan kegiatan mendorong dukung pembiasaan itu 2 jam. Sementara untuk monolog ini tidak dicantumkan berapa jam alokasi waktunya. Nah, terkait dengan informasi ini ada informasi terbaru, yaitu yang terkait dengan Permendikbud nomor 57 tahun 2014, bahwa struktur kurikulum itu memiliki perbedaan dari yang tertulis di dalam modul kita. Nah, apa perbedaannya, Pak? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di dalam struktur kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 57 tahun 2014 ini ya, tentang struktur kurikulum, di sini pendidikan agama pendidikan arti masih berbeda jumlah jamnya. Kemarin itu di saat 2000 KTSP itu disebut di sini jamnya tidak ditentukan untuk kelas 1 ya, kelas 1, tapi di kelas 3 sampai kelas 6 itu 3 jam. Sementara di sini untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu masing-masing 4 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk PKN, ini PKN yang kedua. PKN di sini kalau untuk kelas 1 sampai kelas 2 tidak ada jam khusus. Dia termasuk di dalam pendekatan tematik. Nah, akan tetapi di sini sudah dialokasikan waktu, bahwa terdapat jam alokasi waktu jam ya untuk pembelajaran PKN ini 5 jam pelajaran, baik itu kelas 1 sampai kelas 6. Untuk bahasa Indonesia kelas 1 kelas 2 masuk di dalam pendekatan tematik ya. Di dalam tematik ini mulai dari pendidikan agama sampai ke dalam mulok itu 27 jam di sini diminta. Nah, tentu di sini kita coba membandingkan. Kalau di sini cuma 27, di sini sudah 30, kelas 2 32. Nah, itu perbedaannya. Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, kalau di kurikulum yang lama itu masih dalam bentuk pendekatan tematik ya. Sementara di sini sudah dialokasikan waktunya. Jadi kalau ditanyakan, Pak, kok katanya tematik kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, ini kan hanya sebatas untuk alokasi waktu. Nah, ini perbedaan antara aturan yang lama dengan aturan terbaru. Nah, itu. Ini gambarannya ya di dalam jam pelajaran. Kalau kita lihat juga di kelas 3 sampai kelas 6 ya. Di sini kelas 3 34 jam, di sini 32. Berarti ada kenaikan 2 jam pelajaran. Apalagi yang ada di kelas 4 sampai kelas 6.
yang semulanya 32 jam menjadi 36 jam pelajaran. Nah, itu gambaran perubahan struktur kurikulum di dalam kita merancang pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan beban belajar ya, perlu disampaikan di dalam kesempatan ini, berdasarkan Permendikbud tadi nomor 57 tahun 2014 untuk beban belajar ini adalah beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Nah, kemudian untuk beban belajar pada tingkat SDMI dinyatakan dalam jumlah jam per minggu. Nah, setiap minggu itu untuk kelas 1 30 jam pelajaran seperti yang ada di dalam tabel tadi. Kemudian kelas 2 32 jam, kelas 3 34 jam. Sementara untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu 36 jam. Nah, berikut untuk beban belajar di kelas 1 sampai kelas 5 dan 1 semester paling sedikit 18 minggu efektif untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk kelas 6 itu sendiri, karena di situ ada ujian akhir sekolah, maka setidaknya paling sedikit ada 18 minggu juga efektif pembelajaran. Nah, beban belajar dilaksanakan kelas 6 pada semester genap paling tidak ini untuk ganjil, untuk genapnya ada 14 minggu efektif belajar. Nah, di situ untuk beban belajar berdasarkan struktur kurikulum. Nah, berikutnya terkait dengan muatan ya, tentu muatan ini terkait dengan tema-tema yang dipelajari. Nah, seperti yang sudah Bapak bagikan di dalam penugasan RPP, tentu berdasarkan Permendikbud ini, bahwa di dalam kita merancang pembelajaran terpadu itu muatan itu untuk kelas 1 itu ada 8 tema ya. Kemudian kelas 2 juga 8 tema. Kemudian kelas 3 juga 8 tema. Sementara untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu ada 9 tema masing-masing. Ini kebetulan tampilannya kurang. Ya. Ini bisa Bapak geser. Bunda. Oke. Ya, bisa terlihat slide Bapak? Ya. Ini yang tadi ya. Bapak lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi ada 9 tema yang ada di kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Nah, tentu beberapa tema ini juga bisa kita akses di Permendikbud nomor 57 tahun 2014 atau ada permen terbaru terkait dengan perubahan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kalau nggak salah Bapak itu permen tahun 2018. Nah, itu beberapa tema ya atau muatan yang ada di dalam pembelajaran tematik terpadu. Kemudian berikutnya untuk mata pelajaran tematik terpadu ini perlu Bapak sampaikan juga di sini diinformasikan bahwa untuk kompetensi mata pelajaran IPA pada kelas 1 sampai kelas 3 itu diintegrasikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Itu kalau kita tadi mengingat kembali struktur kurikulum. Kan di dalam struktur kurikulum itu untuk kelas tertentu itu ada yang dikosongkan jamnya. Nah, yang dikosongkan itu diintegrasikan. Sebagai contoh di sini, untuk kelas 1 sama kelas 3 itu mata pelajaran IPA dimasukkan ke dalam mata pelajaran bahasa dan matematika. Kemudian untuk mata pelajaran IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Jadi perbedaannya adalah kalau IPA itu cuma di dalam bahasa Indonesia dan matematika, tapi kalau untuk IPS itu masuk juga ke PKN. Nah, itu sebagai contoh untuk informasi pada kita tentang pembelajaran terpadu. Kemudian untuk kompetensi dasar IPA dan IPS di kelas 4 dan kelas 6 masing-masing berdiri sendiri. Jadi ini terkait dengan kompetensi dasar ya. Makanya di dalam
kompetensi dasar yang ada di dalam IPA dan IPS di kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak tertulis alokasi waktunya. Kenapa? Karena sudah digabungkan di dalam baik itu mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika itu ada IPA dan IPS-nya, tapi IPS juga masuk ke dalam mata pelajaran PPKN. Nah, itu informasi terkait dengan mata pelajaran yang dipadukan. Kemudian berikutnya, kalau dari segi model pembelajaran seperti yang disampaikan pada tutorial yang lalu ya, di mana ada 3 model pembelajaran yang dapat diterapkan di SD dari 10 model yang dijelaskan di dalam modul 1. Nah, terkait dengan model pembelajaran ini diantaranya adalah model jaringan laba-laba atau disebut Weber. Nah, tentu di sini bisa kita lihat bahwa sebuah tema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, perpaduan yang dilakukan, nah di sini misalnya di tema ini ada belajar matematika, ada bahasa Indonesianya, ada musik, kemudian ada IPA, ada IPS. Nah, inilah kita sebut dengan model jaringan laba-laba. Nah, kenapa? Karena bentuk dari perpaduan itu menjadi jaringan laba-laba. Kemudian berikutnya model yang kedua, ini ada kotak sebenarnya ya. Kotak ini dalam bentuk model keterhubungan, connected, bahwa IPS itu berhubungan dengan bahasa Indonesia, kemudian IPS berhubungan dengan matematika, kemudian IPS berhubungan dengan IPA. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, ada hubungannya dengan IPS. Bahasa Indonesia memiliki hubungan dengan IPA di dalam sebuah tema. Begitu juga bahasa Indonesia berhubungan dengan matematika. Begitu juga matematika dan IPA yang berhubungan dengan beberapa mata pelajaran. Nah, keterhubungan hubungan di antara mata pelajaran ini yang kita maksud dengan model pembelajaran connected, yaitu model pembelajaran keterhubungan. Dan yang terakhir, model pembelajaran itu dalam bentuk keterpaduan. Jadi keterpaduan itu memadukan sekaligus di dalam sebuah tema itu terdapat beberapa mata pelajaran. Seperti yang ditampilkan di awal slide tadi, bahwa di tema 1 itu terdapat ada mata pelajaran PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada PJOK, ada SPDP. Nah, perpaduan itulah yang kita sebut dengan model pembelajaran integrated atau model pembelajaran keterpaduan. Nah, keterpaduan itu yang kita sebut dengan tema. Nah, tema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, itu 3 model pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam perancangan pembelajaran terpadu. Kemudian perlu kita ketahui di dalam perancangan pembelajaran terpadu ini bahwa kita dihadapkan ke dalam beberapa kompetensi inti. Ya, ada kompetensi inti dalam bentuk sikap spiritual, ada sikap sosial, ada pengetahuan, ada keterampilan. Untuk kompetensi sikap sosial atau KI1 disebut dengan KI1 ya, kompetensi inti 1 yaitu sikap sosial. Jadi kalau nanti ada penjelasan Bapak menyebutkan KI1, tentu ini berhubungan dengan sikap spiritual. Begitu juga kalau misalnya nanti ada penjelasan yang menyebutkan KI2, yaitu maksudnya adalah kompetensi inti 2, yaitu terkait dengan sikap sosial. Begitu juga dengan KI3. KI3 ini yang terkait dengan kompetensi 3, yaitu berhubungan dengan kompetensi pengetahuan. Berikutnya kompetensi inti 4, yaitu terkait dengan kompetensi keterampilan. Nah, di dalam masing-masing KI ini terdapat beberapa kompetensi dasar. Jadi pengembangan dari masing-masing kompetensi inti itu disebut dengan kompetensi dasar. Nah, makanya di saat kita ketemu dengan kompetensi dasar yang kodenya 1.1, maka setiap 1.1 itu pasti KD-nya di bawah KI1, karena 1 ini menunjukkan KI yang bersangkutan. Begitu juga di saat kita ketemu dengan KI yang angka awalnya ada KD yang angka awalnya ada 2, berarti itu termasuk dalam KI2. Jadi mulai di 2.1, 2.2, 2.3 sampai 2 titik seterusnya. Nah, begitu juga dengan KD yang ada di dalam KI3 yang berhubungan dengan pengetahuan.
mulai dari 3.1. Jadi 3 ini menunjukkan KI. Sementara 1, 2, 3 sampai 7 ini dan seterusnya itu menunjukkan urutan dari kompetensi dasar. Begitu juga untuk kompetensi keterampilan. Nah, kemudian Bapak ingin memberikan contoh terkait dengan kompetensi dasar ini. Contohnya di dalam tema 4, keluargaku, dengan subtema anggota keluargaku. Nah, kalau kita lihat dari tema ini yang ada di dalam buku BSD ataupun BSI, ya, buku sekolah elektronik atau digital, itu di dalam PKN itu ada beberapa KD yang digunakan. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PJOK. Nah, tentu di dalam ini itulah dalam bentuk keterpaduan di dalam tema keluargaku dengan subtema 1 adalah anggota keluargaku. Nah, terkait dengan hal ini tentunya di saat kita melakukan penilaian sikap spiritual dan sosial, nanti tentu kita akan melakukan penilaian mulai melakukan observasi. Nah, contohnya di dalam penilaian observasi ini, karena observasi ini adalah sikap dan perilaku keseharian siswa yang diamati dan direkam melalui observasi. Nah, ini contoh formatnya di dalam membuat rancangan pembelajaran terpadu. Contoh lembaran observasi sikap spiritual. Nah, sikap spiritual seperti apa? Tentu ini bisa contohnya di dalam KD yang ada di dalam KI 1, misalnya kita akan beribadah. Maka di sini kita catat, pada tanggal sekian, misalnya catatan guru menyatakan bahwa si Aurora, ini Aurora, ya, mengajak teman sholat berjamaah. Kemudian pada tanggal tertentu juga Aurora ini adalah mengikuti perayaan hari besar agama. Nah, begitu juga contohnya di dalam tadi yang ada di KI 2, yaitu sikap sosial. Nah, contoh di sini adalah perilaku syukur. Nah, ini masuk ke dalam KI 1 ya, maaf. Nah, seperti menerima penugasan dengan gembira dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang lain selain observasi atau pengamatan penilaian, kita juga dapat melakukan penilaian itu di dalam merancang pembelajaran terpadu, itu melakukan penilaian diri atau self assessment. Nah, penilaian diri yang digunakan untuk memberikan penguatan atau reinforcement seperti yang disampaikan terdahulu, bahwa ada penguatan yang harus dimiliki keterampilannya oleh guru. Karena salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru itu adalah melakukan penguatan. Nah, maka melalui penilaian diri atau disebut dengan self assessment, guru bisa memberikan penguatan kepada peserta didik. Nah, contoh format penilaiannya, ini ada lembar penilaian diri. Misalnya namanya siapa, gitu, kelas berapa, di semester berapa. Nanti di dalam penilaian diri ini kita bisa menyampaikan pernyataan. Nanti siswa tinggal memberikan checklist, ya atau tidak, terkait dengan pernyataan yang kita lakukan. Contoh di sini misalnya, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, nanti siswa tinggal menceklis apakah selalu dilakukannya atau tidak. Nah, ini dia contoh. Nanti tentu ini berhubungan dengan sikap spiritual. Kemudian misalnya di sini pernyataan berikut, saya menghargai teman yang berbeda agama, berdoa menurut keyakinan. Nah, menghargai teman ini tentu berhubungan dengan sikap sosial. Nah, nanti silakanlah siswa itu memilih pilihannya. Apakah dia selalu menghargai teman yang berbeda agama, kemudian berdoa menurut keyakinannya atau tidak. Nah, itu. Kemudian berikutnya, saya menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini kan sikap sosial ini. Bagaimana kepatuhannya di dalam menyelesaikan tugas. Apakah menyelesaikan tugas tepat waktu atau tidak. Berikutnya ada juga penilaian dalam bentuk pernyataan. Saya minta izin ketika ingin meminjam barang, ya atau tidak, atau mengambilnya sendiri tanpa harus izin, gitu kan. Nah, maka di sini akan tergambar kepada peserta didik apa saja yang harus dilakukannya. Begitu juga bentuk-bentuk pernyataan yang lain. Nah, tentu pernyataan yang dibuat itu dengan butir sikap yang dinilai dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Tentu sesuai dengan pribadinya masing-masing.
baik itu terkait yang tadi di KI1 yaitu sikap spiritual, maupun yang terkait dengan tadi yang ada di KI2 yaitu sikap sosial. Nah, untuk penilaian sikap ini bisa dibuat dalam bentuk salah satunya adalah penilaian diri. Nah, inilah contohnya. Kemudian selain itu, di dalam melakukan penilaian pengetahuan itu bisa menggunakan beberapa bentuk penilaian. Ada digunakan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, ataupun dalam bentuk penugasan. Terkait dengan tes tertulis, yang ini dilaksanakan berdasarkan indikator setiap KD. Karena nanti di dalam kita membuat rancangan pembelajaran terpadu, tentu ada beberapa KD yang akan kita gunakan. Nah, setiap KD yang kita gunakan itu nanti kita jabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, atau di sini hanya disebut dengan indikator saja. Nah, maka dari itu, apabila kita melakukan penilaian pengetahuan, maka untuk penilaian pengetahuan ini kita bisa menggunakan indikator itu sendiri dalam melakukan tes tertulis. Sementara untuk yang kedua, penilaian pengetahuan itu bisa dilakukan dalam bentuk tes lisan. Nah, tes lisan ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, dan kuis yang diberikan dan dijawab secara lisan. Tes lisan bertujuan untuk menumbuhkan sikap berani, berani bersikap ya, sikap berani berpendapat, kemudian percaya diri, kemudian kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, selain pernyataan atau pertanyaan yang kita suguhkan melalui tes lisan itu, nah kita juga bisa melihat bagaimana kemampuan siswa itu dalam bersikap, baik itu berani berpendapat, percaya diri, kemudian berkomunikasi dengan baik. Nah, itu secara efektif. Nah, itu yang terkait dengan bentuk penilaian pengetahuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan itu juga bisa kita lakukan melalui penugasan. Nah, penugasan seperti apa, Pak? Yang dimaksud dengan penugasan ini yaitu pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur atau memfasilitasi siswa meningkatkan pengetahuannya. Nah, ini penugasan. Nah, tentu terkait dengan ini tentu ada standar minimal yang harus dicapai, itu bisa dilakukan dengan penugasan, tapi bisa juga dalam bentuk meningkatkan pengetahuan dari standar minimal atau potensi dasar yang sudah ditetapkan itu. Nanti yang dimaksud di dalam kegiatan penugasan ini. Atau di dalam pembelajaran itu kemarin kita sudah bahas tentang kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran terpadu pada kegiatan akhir kemudian ataupun dalam kegiatan tindak lanjut, di situ ada kegiatan penugasan. Nah, itu yang dimaksud di dalam konteks penilaian pengetahuan. Kemudian berikutnya untuk penilaian keterampilan ya, itu bisa kita lakukan setidaknya di dalam dua bentuk ya. Perlu diketahui dua bentuk di dalam penilaian keterampilan ini bermaksud untuk mengetahui kemampuan menerapkan pengetahuan dan memahami dan menyelesaikan masalah. Jadi pengetahuan kita pelajari ya, tapi ada juga yang keterampilan atau pengetahuan itu harus dipraktekkan atau diterapkan. Nah, penerapan dari pengetahuan itu sendiri itulah yang disebut dengan keterampilan. Nah, untuk menilai keterampilan ini salah satu contohnya bisa melakukan penilaian kinerja, bisa juga dalam bentuk penilaian portofolio. Untuk penilaian kinerja ini dalam rangka mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan hasil akhir dari produk yang dibuat. Kalau dia ini melakukan pembuatan sebuah karya, itu penilaian kinerja. Kemudian untuk penilaian bentuk yang lain yaitu penilaian portofolio. Ini merupakan rekaman penilaian otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Nah, seperti apa penilaian portofolio itu, Pak? Nah, penilaian portofolio itu mulai dari kesiapan siswa di dalam mengikuti pembelajaran, apakah dia bawa buku segala macam yang merupakan sarana dan prasarana baik itu sumber belajar maupun media pembelajaran yang akan digunakan yang harus disediakan oleh siswa. Apakah dia mempersiapkan di dalam pembelajaran yang akan diikuti itu seperti apa. Kemudian selain itu di dalam penilaian portofolio begitu juga kemajuan siswa. Kemajuan siswa apa yang dilakukan. Nah, terkait dengan apakah dia bertanya, menanggapi, atau memberikan tanggapan terhadap apa yang dipahami. Nah, itu bagian dari penilaian portofolio. Nah, barangkali
di dalam kegiatan tutorial kita Bapak punya catatan siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi gitu kan. Nah, seperti yang Bapak ambilkan di awal tadi. Nah, itu kan bagian dari penilaian portofolio. Kemudian tentu ini rekaman yang penilaian otentik ya untuk memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan mahasiswa. Nah, ataupun peserta didik di dalam pembelajaran terpadu di SD. Kemudian berikutnya selain itu yang berhubungan dengan rancangan silabus ya. Silabus ini tentu kita punya format yang baku. Tentu ini didasarkan kepada salah satunya adalah Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, terkait ini tentu ini berhubungan dengan standar proses bahwa di dalam pembuatan silabus, yang salah Bapak ini ada di dalam bab 3 tentang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh guru itu ada dua, satunya ada silabus, kemudian ada RPP. Nah, berkaitan dengan silabus, di dalam komponen silabus itu yang pertama harus ada identitas sekolah. Seperti contohnya di sini, satuan pendidikan SD berapa. Nah, itu namanya identitas sekolah. Kemudian berikutnya ada selain itu ada mata pelajaran segala macam. Nah, ini juga termasuk dari identitas mata pelajaran. Nah, di sini hanya disebutkan identitas sekolah. Nanti untuk identitas mata pelajaran itu sebagai pelengkap informasi. Tentu kita akan tulis itu. Karena tidak mungkin di dalam sebuah mata pelajaran ini tidak ada mata pelajarannya. Tentu ada kelas berapa, semester berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kompetensi inti. Ya, ini contoh kompetensi inti di dalam kita membuat silabus pembelajaran terpadu. Nah, di dalam setelah kompetensi inti, tentu kompetensi inti ini seperti yang disampaikan tadi ada kompetensi inti 1, ada 2, ada 3, ada 4. 1 berhubungan sikap sosial, sikap spiritual. KI 2 berhubungan dengan sikap sosial, KI 3 berhubungan dengan pengetahuan, dan KI 4 ini yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, itu 4 kompetensi yang diminta di dalam standar proses tentang kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar, ini dia masuk dalam sebuah tabel. Sebenarnya format yang kita buat di dalam silabus itu bisa menggunakan tabel, tapi bisa juga dalam bentuk uraian seperti yang disampaikan pada KI ini. Nah, misalnya A kompetensi inti, B kompetensi dasar, bisa juga demikian. Tetapi di dalam penjelasan ini kita menggunakan tabel. Nah, mulai dari kompetensi dasar sampai ke dalam sumber belajar itu kita paparkan di dalam sebuah tabel. Sebenarnya selain dalam tabel boleh juga tidak menggunakan tabel, tapi itu tergantung dengan kita membuat mana yang lebih efektif. Nah, di dalam kesempatan ini tentu menggunakan tabel lebih jelas. Kenapa? Kita tahu kompetensi dasar yang bagian ini mana, yang mana materi pembelajarannya, yang mana kegiatan pembelajarannya, yang mana penilaiannya. Dan tetapi apabila kita buat dalam bentuk tidak tabel, format seperti ini, paragraf, kita nggak tahu kompetensi dasar itu pada materi yang mana, kemudian kegiatan belajarnya apa, kemudian penilaian adaptasi dan sumber belajarnya mana. Nah, tentu kita membuat silabus ini selain kompetensi dasar harus ada materi pembelajaran, atau di dalam tematik itu disebut tema, kemudian materi pokok sama ini tema, materi pokok, kemudian berikutnya pembelajaran, ini kegiatan pembelajarannya. Ini contoh menggunakan saintifik. Saintifik mulai dari mengamati, menanyakan, kemudian mencari informasi, menalar atau mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, itu 5M dalam istilah kita menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Kemudian untuk penilaian di sini kita tulis ya pengetahuannya seperti apa yang dinilai, kemudian keterampilan seperti apa, kemudian sikap seperti apa dinilai. Begitu juga dengan alokasi waktu yang diperlukan di dalam membahas sebuah tema yang dipelajari. Dan yang terakhir, di dalam silabus itu harus ada sumber belajar. Nah, itu beberapa komponen terkait dengan silabus. Nah, sebelum kita masuk ke RPP, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan tutorial kita ini, supaya jangan Bapak monoton untuk menjelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Mahasiswa sekalian. Ada? Tuh.
Ya, silakan. Pertanyaannya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Ya, Mat Ali. Pak. Ya, Mat Ali. Silakan, Mat Ali. Ya. Sebagai dasar merencanakan pembelajaran baru di sekolah dasar dalam struktur kurikulum itu bagaimana, Pak? Jadi apa pertanyaannya? Bagaimana? Apa landasannya? Ya, sebagai dasar kita merancangkan pembelajaran terpadu di sekolah dasar itu dalam struktur kurikulum bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Merancangkannya, Pak. Nah, ada pertanyaan dari Mat Ali ya. Biasa Mat Ali ini kalau kita tutorialnya tatap muka biasa aktif nih. Tapi beberapa kali tutorialnya baru muncul Mat Ali suaranya. Biasanya dia diam aja. Nah, ada pertanyaan dari Mat Ali terkait dengan apa yang menjadi landasannya di dalam kita merancang pembelajaran terpadu terkait dengan struktur kurikulum. Terkait yang pertanyaan ini, sebelum Bapak memberikan apresiasi, barangkali ada yang mau menanggapi, silakan. Yang lain? Ada? Halo? Ada yang mau menanggapi terkait dengan pertanyaan teman kita, Mat Ali? Saya, Pak. Silakan. Siapa nih? Nama saya Arifita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arifita, silakan. Mat Ali. Tadi pertanyaannya apa yang menjadi landasan dari pembuatan dari penyusunan RPP gitu kan, Pak? Dari segi struktur kurikulum ya. Silakan. Dasar dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pada PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 perencanaan proses pembelajaran mengikuti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Itulah yang meliputi landasan dari penyusunan RPP. Pak. Oke, makasih Arifita. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Yang mau menanggapi pertanyaan dari teman kita, Mat Ali? Ada? Ada? Tidak ada? Jadi Bapak ulaskan kembali bahwa di dalam kita merancang sebuah pembelajaran terpadu, tentu ini terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang struktur kurikulum. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di slide-slide awal ya, di mana di dalam pembelajaran itu kita dihadapkan dengan struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum seperti yang Bapak tampilkan tadi tentunya memberikan pencerahan kepada kita. Kenapa? Struktur kurikulum yang Bapak tampilkan tadi itu terkait dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di dalam pembelajaran. Walaupun misalnya contoh, di dalam modul kita di halaman 4.5, struktur kurikulumnya ada mata pelajaran, ada pembiasaan, ada muatan lokal. Nah, di dalam landasan yang baru seperti yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang struktur kurikulum, di mana ada perubahan ya. Kalau yang lalu itu untuk tematik itu kelas 1 kelas 2, sementara untuk berbagai mata pelajaran itu tidak jelas lokasi waktunya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa di PAI itu di dalam pembelajaran agama dan budi pekerti itu ada 4 jam pelajaran mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang semulanya di kelas 1 tidak jelas berapa jam, kemudian di kelas 3 sampai kelas 6 itu 3 jam pelajaran. Nah, begitu juga dengan mata pelajaran yang lain. Jadi secara singkat tentu yang menjadi landasan dalam merancang pembelajaran terpadu terkait dengan struktur kurikulum itu adalah
Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Nah, tentu yang disampaikan oleh hari kita itu adalah landasan sebelumnya. Nah, ini terkait dengan SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, yaitu melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, itu barangkali banyak lagi ya, beberapa aturan-aturan yang mengatur ya. Setidaknya terkait dengan hal ini ada 8 standar di dalam dunia pendidikan, mulai dari standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar penilaian, ada lagi standar pengelolaan, standar keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi acuan kita di dalam mengembangkan ataupun di dalam merancang pembelajaran terpadu. Nah, yang terkait dengan pembelajaran terpadu tentu nanti pertama yang menjadi dasar kita lihat tentang standar isi, ya, standar isi yang sudah ditentukan melalui peraturan menteri biasanya. Kemudian yang kedua itu standar proses, ya, bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Nah, namun di dalam sebelum kita masuk ke dalam standar proses tentu ada tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta PTI pada tingkat satuan pendidikan masing-masing, yaitu disebut dengan standar kelulusan. Jadi ada standar isi, ada standar kelulusan, kemudian ada standar proses, dan yang terakhir ada standar penilaian. Nah, setidaknya 4 standar itulah yang akan memberikan kita landasan bagaimana merancang pembelajaran terpadu yang terkait dengan struktur kurikulum. Nah, itu barangkali informasi yang Bapak tambahkan dari keterangan yang disampaikan oleh Arvita tadi. Bagaimana Mat Ali atau yang lainnya, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyampaikan pendapat, silakan. Ada? Mau tanya boleh, Pak? Boleh. Pertanyaan dari Mat Ali tadi sudah jelas semua? Mat Ali jelas? Nah, jelas. Yang lain? Jelas ya? Silakan Dani. Kalau mau bertanya. Silakan. Ini Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Tentang pembuatan RPP. Nah sekarang kan RPP sudah banyak yang direvisi kan Pak dalam pembuatannya. Yang mau saya tanyakan, adakah keterkaitan RPP model lama dan baru? Apakah RPP yang lama itu sudah memang dihilangkan atau masih bisa dijadikan sebagai contoh Pak? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya terkait dengan perubahan dengan RPP model baru ya. Nah, jadi kita tadi baru melihat beberapa konsep terkait dengan perancangan pembelajaran. Nah, di dalam perancangan pembelajaran yang baru Bapak jelaskan tadi baru berkaitan dengan silabus. Nanti Bapak akan jelaskan juga terkait dengan RPP yang terbaru ya. Yang terbaru mungkin yang lama maksudnya itu tentu kan terkait dengan kurikulum ya, Dani ya. Kalau disebut dengan RPP yang lama Pak, RPP yang lama itu setidaknya konteksnya adalah di saat kita menggunakan KPSP atau sebelumnya KBK atau CBSA atau kurikulum-kurikulum lain yang sebelumnya. Nah, konteks yang ditanyakan oleh Dani nanti kalau misalnya terkait dengan RPP yang baru tentu berhubungan dengan RPP K13. Ya, K13 itu berdasarkan standar proses, sementara didampingi lagi ada surat edaran dari Mas Menteri terkait dengan RPP 1 lembar, di mana RPP 1 lembar itu harus mencantumkan ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan belajar dan penilaian. Cuma 3 komponen itu. Itu merupakan penyederhanaan administrasi guru saja, namun tidak menghilangkan standar proses. Jadi kekuatan dari surat edaran itu hanya alternatif dari administrasi yang dibuat oleh guru. Nah, sementara standar proses itu sendiri masih berlaku, maka di dalam kita mempelajari perancangan pembelajaran terpadu ini tentu tidak hanya seperti yang terdapat di dalam surat edaran seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, tetapi tetap kepada konteks standar proses, di mana RPP itu terdiri dari beberapa komponen yang dilengkap dari apa yang disebut dengan di dalam RPP 1 lembar. Nah, terkait dengan ini, Dani nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya.
Oke ya. Ya, Pak. Kan, Baik, Pak. Terima kan kasih. belum masuk situ. Kan kita baru sampai di silabus tadi. Ya. Oke, kalau seperti itu Bapak langsung masuk aja ya. Terkait dengan RPP. Namanya RPP. Bapak coba buka dulu. Coba cek apakah slide yang Bapak tampilkan ini bisa terlihat. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Ini yang ditanyakan oleh Dani tadi, apa sih bedanya? Perbedaan antara RPP baru dan RPP lama. Bapak luruskan, RPP lama itu terkait dengan kurikulum yang lama, RPP baru itu terkait dengan kurikulum yang baru. Nah, yang baru sekarang itu kan K13, walaupun sudah berumur lebih dan kurang 7 tahun. Kita sebut yang baru dalam konteks ini. Nah, terkait dengan RPP yang baru, itu kembali kita dasarkan ke dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, bagaimana yang terkait dengan standar proses ini ya? Tunggu sebentar. Nah, terkait dengan standar proses, dikatakan di dalam kita menyusun RPP itu harus ada identitas sekolah, kemudian ada tema dan subtema, kemudian ada kelas dan semesternya, diikuti dengan materi pokok, kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi, berikutnya materi pembelajaran, kemudian diikuti dengan metode dan metode pembelajaran dan media pembelajaran serta sumber belajarnya, kemudian langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, itu komponen-komponen yang ada di dalam RPP berdasarkan standar proses ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi salah satu landasan di dalam kita merancang pembelajaran yang ditanyakan oleh Pak Ali tadi. Nah, terkait dengan hal ini ya, tentu komponen-komponen RPP yang sudah Bapak tampilkan ini inilah yang ditanyakan oleh dan nah, karena tadi ditanya apa bedanya Pak yang lalu dengan yang sekarang. Kalau yang lalu di saat kita menggunakan KTSP itu tidak ada mata pelajaran tematiknya. Yang ada mata pelajaran itu satu persatu, mulai dari misalnya matematika berdiri sendiri, kemudian bahasa Indonesia berdiri sendiri, sampai ke mata pelajaran yang lain termasuk IPA dan IPS. Nah, semenjak diberlakukannya kurikulum 2013 ini, tentu ada mata pelajaran tematik. Ada beberapa mata pelajaran itu yang diintegrasikan atau disatukan atau dipadukan masalahnya. Nah, tentu dengan bentuk dari komponen RPP ini adalah bentuk RPP model baru. Nah, gimana bedanya dengan RPP yang lalu Pak? Kalau ditanyain Bapak, pertama tidak ada tema dan subtema yang ada di dalam RPP model lama. Kemudian materi pokok masih, alokasi masih, tujuan pembelajaran masih. Kemudian kompetensi dasar dan indikator kompetensi dasar masih. Cuma perlu diketahui bahwa di dalam RPP yang lama itu tidak disebut dengan kompetensi inti, tapi disebut dengan standar kompetensi. Sementara di saat kita menyusun RPP model baru itu disebut dengan kompetensi inti, tidak lagi menyebut standar kompetensi. Nah, maka itu menjadi perhatian kita karena apa? Di dalam K13 tidak lagi menggunakan istilah standar kompetensi, tapi adalah kompetensi inti. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi di dalam RPP yang lama itu hanya disebut yang indikator saja. Nah, padahal maksudnya sama-sama indikator pencapaian kompetensi yang menandakan tingkat kemampuan kompetensi dasar itu. Kemudian materi pembelajaran sama, metode media serta sumber belajar sama, langkah-langkah pembelajarannya juga 3 langkah ya, atau 3 kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Sementara untuk penilaian, nah, perlu diketahui bahwa di dalam kurikulum yang lama, khususnya KTSP, penilaian itu tidak ada penilaian sikap,
yang ada itu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, setelah itu beberapa mata pelajaran itu ada yang dianggap tidak ada keterampilannya, hanya pengetahuannya saja. Nah, di situ penilaian yang dilakukan terbatas ya terkait dengan pembelajaran ini. Nah, maka dari itu di dalam segi penilaian tentu berbeda dengan kurikulum yang baru. Karena komponen pembelajaran yang baru ini ada penilaian diri ya, ada penilaian teman sejawat. Nah, tentu di dalam rangka menilai baik itu keterampilan kemampuan atau kompetensi sikap spiritual maupun sikap sosial. Nah, sementara secara keseluruhan yang Bapak ketahui untuk penilaian keterampilan hampir semua mata pelajaran itu punya keterampilan. Jadi makna keterampilan yang ada pada kurikulum yang lama dengan yang baru ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau yang baru ini setiap penerapan pengetahuan, nah itu bagian dari keterampilan. Sementara pada kurikulum yang lama yang ada keterampilan itu PJOK atau penjaskes ya, mungkin dahulu disebut seperti itu. Sementara seperti misalnya bahasa Indonesia ada keterampilan membaca ya. Tapi kalau misalnya contoh di dalam pendidikan agama dan agama saja itu dahulu tidak ada keterampilannya. Nah, termasuk juga beberapa mata pelajaran itu tidak ada keterampilan. Tapi kalau sekarang hampir semua mata pelajaran itu ada keterampilannya. Karena keterampilan itu dimaknai dengan setiap penerapan pengetahuan itu bagian dari keterampilan seperti yang Bapak tampilkan tadi. Nah, terkait dengan ini di dalam kita membuat itu jawaban dari Dani tadi ya, pertanyaan Dani tentang perbedaan RPP yang lama dengan yang baru. Nah, terkait dengan RPP yang baru ya, ini sebagai salah satu contoh. Contohnya di sini kita membuat RPP yang mana dikatakan identitas sekolah ini ada identitas sekolah SD-nya SD berapa, di mana. Kemudian tema subtema misalnya di sini Bapak berikan contoh temanya keluargaku, kemudian subtemanya anggota keluargaku. Nah, ini kelas semester 1 semester kelas 1 semester ganjil, kemudian materi pokok ya, materi pokoknya anggota keluargaku, kemudian alokasi waktu 4 jam pelajaran, kemudian diikuti dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita membuat RPP nanti seperti yang Bapak infokan pada tutorial ketiga kemarin, bahwa kita membuat 2 buah RPP ya, 2 buah RPP itu harus memenuhi kriteria ini. Nah, di antaranya ada beberapa komponen mulai dari identitas sampai kepada penilaian. Nah, sebagai satu contoh misalnya di dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak ingin berikan sedikit informasi yang terkait dengan penyusunan ataupun merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran atau rumusan tujuan pembelajaran ini, bisa kita lakukan seperti ini. Ini kita bisa lihat dari komponen penyusunan tujuan pembelajaran itu dengan rumus A, B, C, D. Ya. A itu audience, B itu behavior, kemudian C itu condition, dan D itu degree. Nah, tentu yang terkait dengan audiens itu adalah siswa di dalam hal ini ya. Audiens atau audiens itu peserta didik ya. Di sini adalah siswa, kemudian contoh audiennya. Kemudian B, behavior, berarti perilaku yang ingin dicapai. Perilaku yang ingin dicapai itu dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat. Nah, dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat itu adalah behavior ya, ataupun perilaku yang ingin dicapai di dalam sebuah kompetensi dasar. Ini tentu berhubungan dengan mata pelajaran SBDP ataupun mungkin terkait juga dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah C ya. C itu adalah condition. Nah, condition ini seperti apa? Kondisi pembelajaran seperti apa pembelajaran itu bisa dicapai dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru. Jadi mendengarkan lagu, menyimak penjelasan guru, inilah kondisi pembelajaran untuk dicapai. Nah, sementara degree itu dalam bentuk dengan penuh percaya diri. Nah, dengan penuh percaya diri ini adalah degree atau tingkatan yang dicapai terhadap behavior itu sendiri. Jadi dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh percaya diri.
Nah, dengan penuh percaya diri ini kan berhubungan dengan sikap juga. Nah, bisa kita formulasikan demikian. Jadi sebuah tujuan pembelajaran yang baik itu ya setidaknya memiliki 4 unsur ya. Ada audien, ada behavior, kemudian ada condition dan degree. Di sini sebagai contoh nomor 1, audiennya siswa, behaviornya dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat, kemudian conditionnya adalah dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru, dan degree-nya dengan penuh percaya diri. Nah, itu contoh perumusan tujuan pembelajaran dengan pola atau rumus ABCD. Walaupun ABCD-nya atau ABCD-nya itu tidak urutan. Contoh tadi kan C-nya ada di pangkal ya, dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru C. Kemudian masuk siswa A, gitu kan, dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat, masuk ke B. Kemudian yang terakhir dengan penuh percaya diri D atau degree. Nah, tentu di sini kita baca ya C, kemudian A, B, D. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran tidak mesti harus berurutan, tapi sesuai dengan kaidah kalimat yang digunakan supaya bisa dipahami. Nah, itu. Begitu juga dengan beberapa contoh tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan ini. Nah, itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya yang terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Sebagai contoh di dalam tema dan subtema ini di sini menggunakan KD 3.2 memahami hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah dan ibu. Nah, kemudian yang 4.2 sebagai contoh ya di dalam tema dan subtema ini menggambarkan silsilah keluarga besar dari ayah dan ibu. Nah, ini termasuk KD pengetahuan karena ini KI 3, kemudian ini adalah KD keterampilan atau KI 4. Nah, kalau kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, tentu di saat kamu menulis indikator pencapaian kompetensi di dalam RPP yang akan kamu susun nanti, tentu angka yang menyertai KD ini jangan sampai dihilangkan supaya Bapak bisa ketahui bahwa 3.2.1 ini merupakan penjabaran dari 3.2. Jadi ini indikator pencapaian kompetensi. Misalnya 3.2.1 menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ayah. Oh, berarti pengembangan dari 3.2 ya, KD 3.2. Nah, kemudian maaf ini maksudnya adalah 3.2.1.2 ini ya, karena urutan 1 urutan 2. Misalnya di sini indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1 menjelaskan hubungan persaudaraan dengan keluarga besar ibu. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, tentu di dalam kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi ini itu kita menggunakan KKO. Ada yang namanya kata kerja operasional atau disingkat dengan KKO. Nah, di KKO itulah kita akan memilih indikator pencapaian kompetensi yang seperti apa yang akan dicapai oleh peserta ini. Nah, begitu juga contohnya di sini di dalam kita mengembangkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi terhadap KD 4.2 menggambarkan silsilah keluarga besar dari ayah dan ibu. Misalnya di sini 4.2.1, dan maaf ini juga 2 maksudnya. Mempraktikkan perkenalan diri anggota keluarga inti dengan santun. Kemudian 4.2.2 mempraktikkan perkenalan diri dan anggota keluarga inti dengan percaya diri dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh pengembangan IPK dari masing-masing tadi. Nah, Bapak ingatkan kembali, tekankan kembali, setiap kita menulis IPK atau indikator pencapaian kompetensi wajib kode KD ya, kode dari KD kompetensi dasar itu seperti 3.2 itu disertakan. Nah, nanti kita urutkan saja ini 1, 2 dan seterusnya. Begitu juga ini. Misalnya kita mengembangkan IPK yang ada di KD 4.2 jadinya ada 4.2.1 kemudian 4.2.2. Nah, seperti itu. Itu Bapak tekankan kembali supaya nanti jangan dilupakan di dalam kita menyusun RPP pembelajaran terpadu. Kemudian berikutnya terkait dengan materi pembelajaran ini dia materi pembelajaran.
Jadi di sini istilahnya bukan materi pokok, tapi materi pembelajaran. Nah, sebagai contoh di sini ya, materi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Contoh di sini misalnya bisa juga kita lihat di dalam buku BSE, buku sekolah elektronik atau BSD, buku sekolah digital ya. Ada kegiatan belajar itu dalam bentuk mengamati atau membaca. Nah, materinya apa? Nih, misalnya saya ini bisa diganti dengan nama sesuai yang dimaksud di sini. Dalam hal ini Bapak sebut dengan Udin. Saya berarti Udin memiliki ayah. Jadi kemudian Udin memiliki ibu, Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu dan terdiri ayah, ibu, kakak dan saya atau Udin. Nah, keluarga Udin saling menyayangi. Ini apabila kata saya itu kita ganti dengan nama siswa. Nah, jadi maksud Bapak di sini bisa kita menentukan materi pembelajaran itu bukan sekedar materi pokok, akan tetapi apa yang menjadi materi yang akan dipelajari oleh siswa itu ditulis. Nah, contohnya di dalam kegiatan pembelajaran mengamati atau membaca. Apa yang mau dibaca nanti? Ini materinya. Nah, itu. Berikutnya, misalnya contoh kegiatan materi pembelajaran di dalam kegiatan berlatih. Nah, berlatih nanti apa materi pelajarannya? Nanti ada foto keluarga Udin. Nanti di dalam kegiatan berlatih itu nanti kemudian menyebutkan nama ayah Udin, kemudian menyebutkan nama ibu Udin, menyebutkan nama kakak Udin dan seterusnya. Nah, ini kata saya bisa Bapak informasikan kembali bisa diganti dengan nama siswa yang bersangkutan. Ini contoh materi pembelajaran dalam kegiatan berlatih. Nah, kemudian berikutnya materi pembelajaran dalam bentuk bernyanyi. Misalnya di sini nyanyian tentang sayang semuanya. Nah, contohnya misal di sini satu aku sayang ibu, dua aku sayang ayah, tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi maksud Bapak di sini, kalau kita menulis materi pembelajaran dalam kegiatan bernyanyi, ya tentu nyanyian ini juga kita tulis. Nah, jangan nanti hanya misalnya materinya bernyanyi dengan judul sayang semuanya, ya, seperti itu. Tapi nyanyian ini juga ditulis. Nah, itu yang disebut dengan materi pembelajaran. Kemudian selain itu ya di dalam kita menulis ataupun mengembangkan materi pembelajaran, contoh kegiatan dalam bercerita, misalnya apa isi lagu yang dinyanyikan tadi, ya ini ditulis. Kalau bercerita siapa yang disayangi, kemudian didiskusikan dengan temanmu, kemudian ceritakan hasil diskusi di depan kelas. Nah, ini kan bagian dari materi pembelajaran dalam bentuk bercerita. Nah, itu. Dan seterusnya, mungkin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ayo berkreasi, bisa ayo berlatih. Kemudian ada juga tentang materi pembelajaran tentang kegiatan pembelajaran bersama orang tua. Nah, itu ditulis semua di dalam membuat RPP. Jadi materi pembelajaran yang di RPP itu bukan hanya sebatas materi pokok, tapi seluruh materi yang inti dari materi yang akan dipelajari itu harus ditulis dalam materi pembelajaran. Nah, itu di dalam kita membuat sebuah RPP. Kemudian berikutnya, setelah itu Bapak ingin menjelaskan terkait dengan ini yang berhubungan dengan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Ini contohnya. Ini Bapak screenshot di dalam sebuah buku BSI tentang media dan alat peraga. Ini buku perjalanan siswa. Ini contoh-contoh kita membuat metode, media dan sumber belajar. Kemudian berikutnya barulah masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang terkait dengan pendahuluan, inti dan penutup. Nah, terkait dengan ini tentunya yang terkait dengan kegiatan pendahuluan, nanti kita harus juga kembali kepada konteks standar proses, apa saja kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu. Nah, begitu juga di dalam kegiatan inti, di dalam hal ini ada contoh kegiatan inti membaca, kemudian berlatih, ayo bernyanyi, kemudian bercerita dan sebagainya. Berikutnya ada juga ayo mengamati,
kemudian berlatih lagi, karena di dalam sebuah skema itu tentu pembelajaran yang dilakukan di dalam 1 hari. Nah, ini masuk ayo berlatih lagi, mencoba lagi ya, dan seterusnya sampai kepada kegiatan penutup. Nah, ini yang terkait dengan langkah-langkah pembelajaran, tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir terkait dengan penyusunan RPP ini adalah penilaian. Nah, penilaian ini berhubungan dengan KB2 ya, di mana di dalam kita membuat RPP itu tentu penilaian-penilaian berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, terkait dengan hal ini, konsepnya perlu Bapak sampaikan, ini konsepnya. Di dalam penilaian itu ada dalam bentuk non-tes, ada yang tes. Ya. Apapun yang dilakukan penilaian dalam bentuk non-tes dan tes itu tentu berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap penilai. Nah, yang terkait dengan non-tes itu bisa dilakukan dengan skala sikap, daftar periksa, kuesioner, catatan anekdot, portofolio, catatan sekolah, jurnal, kemudian cuplikan kerja. Nah, yang bagian yang ini kalau nggak salah ada ditampilkan di dalam modul kita pada halaman berapa ya? Bisa dilihat di halaman ini modul 5 kalau nggak salah. Di modul 5 di halaman 5.4. Nah, bagi yang megang modul silakan buka di modulnya di halaman 5.4. Nah, kemudian di dalam tes ya, tes itu bisa dilakukan secara lisan, tertulis, kemudian tes perbuatan. Nah, di dalam tes tertulis itu ada tertulis uraian ya, tertulis uraian, ada juga tes tertulis dalam bentuk objektif. Kalau untuk yang uraian ada yang tertutup, ada terbatas, ada terstruktur, dan ada yang bebas terbuka. Kemudian begitu juga di dalam tes tertulis dalam bentuk objektif. Nah, ada pilihan ganda, kemudian benar salah, menjodohkan, itu memilih sifatnya. Kemudian tes tertulis dalam bentuk isian-isian itu ada isian singkat, panjang, dan khusus, itu dalam isian. Nah, itu yang ditampilkan di dalam modul kita pada halaman 5.4. Nah, terkait dengan prinsip penilaian, nah itu harus sahih, harus objektif, harus adil, harus menyeluruh dan berkesinambungan, harus terbuka, terpadu, sistematis ya, kemudian beracuan kriteria, kemudian harus akuntabel. Nah, ini nanti silakan dibaca. Apabila beberapa prinsip ini sulit untuk dipahami, bisa kita diskusikan di LMS nanti, karena kita dibatasi waktu kita tinggal lagi sekitar 10 menit ke depan. Kemudian berikutnya terkait dengan bentuk-bentuk penilaian pembelajaran terpadu ya. Kalau kita lihat dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang penilaian pendidikan. Nah, penilaian itu adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ada ulangan, ada pengamatan, ada penugasan, ataupun dalam bentuk lain. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik ini itu digunakan yang pertama untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Tapi penilaian hasil belajar itu juga bisa digunakan oleh guru sebagai untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan yang akan datang. Barangkali apakah metodenya tidak tepat, strategi tidak pas ya, atau tidak sesuai, sampai kepada penilaian yang dilakukan. Nah, itu bisa untuk memperbaiki proses. Nah, yang ketiga, penilaian hasil belajar ini digunakan oleh guru atau pendidik itu untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, semesteran, akhir semester, akhir tahun, ataupun untuk kenaikan kelas. Nah, itu yang terkait dengan penilaian. Nah, di dalam penilaian tentu kita akan menggunakan taksonomi Bloom dalam penilaian terpadu terkait dengan ranah afektif ya, kemudian ranah kognitif, dan juga masuk dengan ranah keterampilan. Nah, ini yang dimaksud dengan KKO tadi, yaitu kata kerja operasional. Nah, itu. Kemudian untuk prosedur penilaian, ya ini ada beberapa prosedur, mulai menetapkan tujuan, menyusun visi, membuat instrumen, menganalisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, olah penilaian itu dianalisa, kemudian interpretasikan hasil penilaiannya, kemudian laporkan hasil penilaiannya, dan terakhir memanfaatkan lapor hasil penilaian. Itu prosedur di dalam penilaian proses dan hasil belajar oleh pendidik atau pendidik. Kemudian
sebelumnya, berikutnya penilaian pembelajaran dalam bentuk beberapa ranah seperti yang ditampilkan tadi. Nah, ini contohnya misalnya penilaian dalam bentuk sikap. Nah, sikap nanti akan Bapak tampilkan ada observasi selama kegiatan berlangsung, nanti ada lampirannya, nanti akan Bapak tampilkan untuk penilaian yang pertama. Kemudian yang kedua pengetahuan. Pengetahuan itu menjawab pertanyaan lisan atau cara memperkenalkan diri yang benar. Karena tadi temanya sesuai dengan tema ya. Kemudian ada kriteria yang ditentukan, kemudian ada kunci jawabannya. Nah, kemudian untuk penilaian berikutnya tentang menyebut nama ibu, menyebut nama kakak dan adik jika ada. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Keterampilan itu mulai dari aspek ini nilai apa, kemudian tingkat kriteria kemampuan siswa juga disebutkan, misalnya menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara. Jadi katakan nilai 4 atau baik sekali itu misalnya memenuhi 4 kriteria: hafal syair, tinggi rendah suara tepat, memiliki wajah sesuai dengan yang ada gerakan yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita memberikan skor 3, kriteria seperti apa? Memenuhi 3 dari 4 kriteria. Begitu juga cukup, kalau misalnya nilai cukup ataupun 2 itu memenuhi 2 dari 4 kriteria. Begitu berikutnya. Nah, itu yang terkait dengan penilaian. Sementara untuk sikap tadi ya, Bapak ingin tampilkan pada kesempatan ini, mana tadi sikap, ini lembaran pembelajaran sikap. Di mana sikap yang dinilai itu adalah pembelajaran bisa dalam bentuk hasil observasi guru yang dilakukan oleh guru, bagaimana sikap siswa. Bisa juga penilaian sikap itu dilakukan melalui self assessment seperti yang ditampilkan di dalam slide yang sudah Bapak sampaikan tadi. Misalnya beberapa pernyataan apakah dilakukan atau tidak. Begitu juga penilaian sikap ini juga bisa dilakukan melalui penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat itu terkait dengan bagaimana perilaku seorang peserta didik yang dinilai oleh temannya yang lain. Nah, tentu ini terkait dengan pernyataan sikap-sikap yang diperlihatkan oleh peserta didik. Nah, itulah beberapa format penilaian. Nanti silakan susun 2 RPP pembelajaran terpadu itu. Seharusnya hari ini adalah hari terakhir pengumpulannya, karena kemarin ada beberapa konteks bahwa kita harus bahas dulu modul 4 dan 5 baru bisa masuk ke dalam pembuatan RPP. Maka dalam kesempatan ini Bapak sampaikan RPP yang 2 buah harus kita rancang ini itu dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya. Hari Rabu itu tanggal 4 ya, tanggal 4 November 2020. Nah, terkait dengan tutorial kita hari ini, sebelum kita menutup tutorial kita, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan dalam waktu 5 menit ke depan, silakan. Halo, adakah yang mau disampaikan terkait dengan penjelasan Bapak tadi? Silakan. Halo. Halo, mahasiswa sekalian, apakah masih monitor terhadap perkuliahan kita, web kita? Ya, terkait dengan penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan pembuatan RPP. Silakan. Ya, silakan Anissa. Silakan Anissa. Ya, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Halo juga. Ya, ini terkait paparan yang Bapak jelaskan di kami. Ya. Gitu, kami mendapatkan beberapa kesulitan dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan kepada kami. Salah satunya seperti ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti kami tidak tidak menghargai apapun yang Bapak bilang ke kami. Cuman gini, karena
semua enggak setiap yang ada mahasiswa yang di sini kan sebagian ada yang kerja gitu Pak. Ya. Profesinya bekerja double, ada yang sebagian bekerjanya tuh guru langsung merangkap PTS atau bidan merangkap TPS atau yang lainnya. Ya, Gitu. terus Jadi apa kadang intinya nih? kan Bapak ngasih Ya. jadi gini Pak, kan Bapak kalau ngasih tugas biasanya sering ini ya. Ya. Misalnya hari Minggu kita tutorial, terus Ya. tugasnya kadang dikirim hari Rabu atau hari Kamis. Oh ya, Jadi terlambat. kami tuh kadang nunggu tugas Bapak itu kadang suka deg-degan gitu. Jadi takutnya nanti mepet, nanti kami nggak bisa ngerjain Oh iya, secara usahakan cepat. maksimal gitu loh Pak. Makanya kan Oke. biar cepat, jadi kami pun mikirannya agak luas juga ngerjainnya gimana, jadi nggak kayak tertekan oleh waktu gitu nah Pak. Iya, Mohon maaf ya Pak, mohon Iya. maaf sebelumnya ini Pak Ya, ya. nggak apa-apa. Jadi terkait dengan apa? Bapak respon dulu ya, Nisa. Sebagai Ya. mahasiswa gitu kayak merasa tertekan oleh waktu gitu Oh Pak. iya. Dikejar oleh waktu ya. Iya. Jadi kayak pada minggu yang lalu, kayak gitu. mohon maaf Bapak agak lambat memberikan tugas. Kenapa? Waktu minggu yang lalu tanggal 25 itu Bapak ngasih tutorial itu waktu Bapak masih di Kerinci itu, Bang. Nah, tentu waktunya tidak banyak karena Bapak juga sambil kerja ke sana kan. Karena ada kegiatan rapat kerja. Nah, setelah itu pada hari Senin Bapak perjalanan dari Kerinci ke Merangin pulang ke rumah. Nah, perjalanan itu kan sambil ke tempat wisata sehingga Bapak tidak sempat untuk memeriksa pembagian tema itu. Makanya sampai hari Selasa malam ya, hari Selasa malam setelah Bapak melakukan tutorial ada mahasiswa BI di Tebo, baru Bapak bisa membagikan tugas itu. Mohon maaf ya, mungkin atas ketidaknyamanan ini karena apa? Karena waktu ya. Bukan Bapak tidak mau memberikannya cepat-cepat, tapi waktunya yang juga mungkin tidak pas, yang tidak cukup ya untuk melakukan pembagian tugas membuat RPP itu pembagian tema yang dimaksud. Nah, tapi tentunya dari informasi yang sudah Bapak sampaikan dari hari Rabu kemarin, ya tentu kita sudah siap-siap. Ya tentu dengan catatan kita harus bahas dulu modul 4 dan modul 5. Kenapa? Pembuatan RPP itu sangat erat hubungannya dengan modul 4 dan modul 5. Sementara modul 4 dan 5 kemarin belum selesai tuntas kita diskusikan. Maka di dalam kesempatan inilah Bapak akan menjelaskan bagaimana konteks yang terkait dengan dua RPP itu. Nah, barangkali itu ya Nisa dan teman-teman yang lain bisa dipahami dan dimaklumi ya. Mohon maaf atas keterlambatan tugas itu ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi silakan dalam Ya Pak. Mau tanya Pak, ya. Bentar Pak. Ya silakan Dani. Ini Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Ya. Nah di sini saya mau tanyakan tentang tugas itu, apa memang setiap minggu itu tugasnya ada terus atau kayak mana? Apa kayak sistem kemarin kan di minggu ketiga, terus minggu kelima dan minggu ke-7 kalau nggak salah lah. Jadi ini saya mau tanyakan apa memang setiap minggu itu tugas ada terus atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi mungkin ini kan kamu baru ketemu dengan mata kuliah, salah satu mata kuliah praktikum ya. Jadi praktikum dengan mata kuliah non praktikum mungkin sedikit berbeda. Bapak juga merasakan itu ya. Kenapa? Karena di dalam mata kuliah praktikum ini ada tugas-tugas dalam rangka mempraktekkan sesuatu, karena dia praktikum baik itu dalam bentuk simulasi maupun dalam praktek langsung, tapi dia ada juga di dalam bentuk penguasaan konsep. Nah, tentu di dalam hal ini di saat kita berhadapan dengan mata kuliah yang non praktikum atau non praktik, tentu tidak kita temukan. Nah, maka barangkali itulah yang menyebabkan kita harus berhadapan dengan berbagai tugas di dalam sebuah mata kuliah. Jadi pada intinya ya penugasan yang kita lakukan ini itu sudah sesuai dengan rancangan acara tutorial ya, termasuk juga satuan acara tutorial. Jadi kita tinggal ikuti saja. Memang ya sedikit menantang lah kalau dibandingkan dengan mata kuliah kita seperti di semester 3 kemarin ya. Kalau kita tahu ada tugas cuma 3 tugas tutorial 1, tugas tutorial 2 dan tugas tutorial 3. Itu pada
tutorial ketiga, kelima, dan ketujuh. Sementara pada mata kuliah dalam bentuk mata kuliah praktik ini itu tidak hanya sebatas itu, tapi ada beberapa tugas lagi yang harus kita ikuti terkait dengan penguasaan konsep. Nah, makanya terkesan hampir setiap kali tutorial kita punya tugas ya. Memang seperti itulah konsep di dalam mata kuliah kita. Jadi intinya kita laksanakan yang baik, ikhlas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau ada yang mungkin perlu didiskusikan, kita bisa melalui pembelajaran virtual, melalui LMS itu juga ada diskusi, karena mulai dari semester ini kita dituntut juga di pembelajaran virtual. Karena di situ ada bagian diskusi kan. Nah, itu kan seolah-olah di satu sisi juga bagian dari tugas. Tapi ya gimana lagi? Memang itu salah satu tuntutan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh universitas kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri karena kita ini juga sebagai bekerja dan sebagainya, tidak hanya kuliah ya, itu sangat dipahami sekali, tapi itu semua harus kita jalani. Barangkali itu saja ya Anissa, kemudian Dani ya, kemudian juga begitu juga yang lainnya. Jadi diikuti saja, dijalankan. Kawan-kawan juga gitu menyampaikan karena takut terdesak oleh waktu, takutnya nanti pekerjaan kami juga kan nggak maksimal karena semua ada yang berprofesi ganda gitu kan. Maaf ya Pak ya. Ya sama-sama. Jadi nanti Bapak coba mengambilkan kebijakan tapi tetap konsultasi dengan UPBJ Jambi. Apakah beberapa tugas, karena hampir setiap tutorial ada tugasnya, apakah bisa waktunya diperpanjangkan atau seperti apa. Yang jelasnya contoh seperti 2 RPP ini kita sudah ada kebijakan sudah bisa sampai di hari Rabu gitu kan. Karena tugas yang berikutnya di tutorial yang akan datang kita akan memulai untuk mensimulasikan RPP yang kita buat. Nah, maka dari itu nanti silakan setelah RPP-nya disampaikan, nanti kita akan simulasikan bersama-sama di tutorial yang akan datang. Nanti tentunya seperti penguasaan konsep, nanti Bapak cek lagi di LMS apa masih ada lagi penguasaan konsep atau seperti apa. Bapak juga di satu sisi ada juga yang Bapak terkejut, biasanya nggak ada di semester yang lalu, kok semester ini ada di dalam web di dalam LMS-nya. Tapi semua itu akan kita jalani dengan baik supaya nanti kita difasilitasi bantuan belajar yang lebih maksimal. Itu inti dari tujuan kegiatan ini. Barangkali itu saja karena kita sudah lewat 4 menit. Mohon maaf semuanya, baik itu juga baik mahasiswa maupun para supervisor kita, ada Pak Sidki ya di dalam kelas kita ini, ada Mbak Deno dan ada juga yang lainnya. Nah, maka dari itu untuk tutorial kita pada kesempatan ini cukup sebatas ini saja.